Salam dan selamat pagi saya ucapkan kepada jemaat Tuhan yang dikasihi dalam kasih Yesus Kristus. Pada pagi ini kita amat bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah menjaga memelihara kita. Walaupun kita di dalam situasi PKP ketika ini, namun kita tetap diberi peluang dan ruang untuk beribadah kepada Tuhan. Dimanapun kita berada, kita yakin dan percaya Tuhan ada beserta dengan kita, sebab Allah yang kita sembah, Allah Immanuel, yang sentiasa ada bersama dengan kita. Untuk memulakan kebaktian kita pada pagi ini, mari kita datang ke hadirat Tuhan di dalam doa. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, kami datang ke hadirat-Mu pada pagi ini. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan kerana Engkau telah menyertai kami, memelihara kami dan memimpin kami sepanjang hari yang lalu, sehingga pada pagi ini Tuhan kami berkesempatan untuk datang ke hadirat Engkau. Pagi ini ya Tuhan, kami datang merendahkan diri kami. Mohon pengampunan daripada Engkau. Ampuni dosa, kesalahan dan pelanggaran kami ya Tuhan. Biarlah hidup kami berkenan di hadirat Engkau. Kami sungguh yakin dan percaya bahwa Engkau Tuhan yang amat mengasihi kami. Kasih setiamu ya Tuhan tidak pernah berubah dari dulu hingga sekarang. Sehingga pada hari ini ya Tuhan kami ada kerana Engkau mengasihi kami. Bapa, kami akan datang ke hadirat-Mu. Kami ingin memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Kami ingin mempersembahkan jiwa, tubuh, roh kami kepada Engkau. Biarlah Engkau terus hadir dalam situasi, dalam kebaktian kami secara online pada pagi ini ya Bapa. Biarlah Engkau Tuhan yang setia menolong kami, mengasihi kami dan memulihkan kami. Andai kata ada dalam kalangan kami yang sakit ketika ini Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Engkau jamah, Engkau pulihkan mereka. Yang di dalam kekurangan Tuhan, Engkau berikan mereka segala apa yang mereka perlukan ya Tuhan. Yang di dalam pergumulan Tuhan, lepaskan mereka ketika ini. Kami istiharkan ya Tuhan bahwa kasih karunia-Mu Tuhan yang ada bersama dengan kami dimanapun kami berada ketika ini. Sebab kami percaya Allah yang kami sembah, Allah yang berkuasa, Tuhan yang sentiasa mengasihi dan menolong kami. Oleh itu Tuhan kami datang ke hadirat-Mu. Kami berdoa Tuhan biarlah Engkau hadir dalam kebaktian online ini Tuhan dari mula pertengahan hingga selesainya. Terima kasih Tuhan Yesus sebab Engkau berserta dengan kami. Kami bersyukur dan sekali lagi Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Haleluya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus yang hidup, kami telah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Haleluya. Mari kita datang ke hadirat Tuhan. Kita sama-sama memuji dan memuliakan Dia. Biarlah sayap Tuhan yang berkuasa itu melingkupi kita pada saat ini. Haleluya. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang
sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Kita teruskan menyembah Tuhan dengan lagu Bapa-Ku Datang. Mari kita fokuskan hati kita, roh kita, jiwa kita hanya kepada Dia, Juru Selamat kita, yang telah menyelamatkan kita, memulihkan kita. Bapa-Ku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Bapa-Ku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Ulangan 31 ayat 6 mengatakan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar kerana mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Shalom. Selamat pagi. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga Allah damai sejahtera menyertai kehidupan kita sepanjang hari ini. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersukacita hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajah-Nya selalu. Puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan sebab kebaikan Tuhan kepada kita
mengizinkan kita untuk bersama pada hari ini untuk mendengar firman Tuhan. Walaupun dalam cara rakaman video, tapi kita tetap puji Tuhan. Dan ini cara kita mengatasi masalah-masalah yang menimpa kita, pencobaan yang melanda kita, dan kita tidak akan tenggelam di dalam pencobaan ini, masalah ini, tapi kita selalu bersama Tuhan untuk mencari jalan bagaimana kita harus bersama selalu. Dan puji Tuhan, walaupun dalam keadaan beribadah bersama keluarga, tapi kita percaya melalui ibadah kita, persekutuan yang dalam keadaan normal baru pada pagi hari ini, dan kita mendapat berkat yang banyak daripada Tuhan. Terima kasih dan selamat mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Mari bersama saya melihat dalam Injil Matius pasal 8 ayat 23 sehingga ayat yang ke-27. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghadiri angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali, dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Puji Tuhan. Demikian pembacaan kita pada pagi ini. Saudara jemaat Tuhan yang saya kasihi, lewat pembacaan firman Tuhan pada hari ini saya mengangkat satu tema yang mengatakan jangan takut menghadapi badai kehidupan. Di dalam pembacaan kita ada beberapa perkara yang sangat menarik perhatian saya. Pertama, murid Yesus menyeberang danau beserta dengan Yesus. Dan apa yang kita pasti di sana bahwa murid-murid Yesus ketika menyertai Yesus di dalam perjalanan pelayanan ini, mereka tidak menjangkakan akan terjadi sesuatu masalah di dalam perjalanan ataupun di dalam pelayanan mereka. Dan sebab mereka percaya hidup bersama Yesus itu pasti tidak akan ada apa-apa. Tapi sebaliknya di tengah-tengah perjalanan mereka, tengah-tengah pelayaran mereka tiba-tiba dilanda oleh ribut yang besar, badai yang besar, dan akhirnya terjadi juga ombak besar yang menghantam perahu mereka, dan di tengah-tengah lautan itu jadi mereka diombang-ambing oleh ombak besar, dan akhirnya terjadilah ketakutan yang begitu dahsyat di dalam hati murid-murid Yesus pada ketika itu. Dan akhirnya ketika ketakutan itu menguasai hati mereka, dan mereka segera untuk datang kepada Yesus dan membangunkan Yesus. Pada ketika itu Yesus sedang tidur, dan akhirnya Yesus bangkit dan membuktikan kuasanya, dan akhirnya dia meredakan angin ribut itu, bahkan juga ombak besar itu. Dan puji Tuhan, dan kita lihat di sini saudara, ibu bapak yang saya kasihi, dan kita melihat Yesus melakukan sesuatu perkara besar di tengah-tengah kesusahan yang mereka alami dalam kehidupan mereka. Nah, perkara yang kita mau belajar daripada ayat ini, di mana untuk mengikuti Yesus itu tidaklah menjanjikan semuanya dalam keadaan baik. Tetapi ada kalanya kita mengalami pencobaan, ada kalanya kita mengalami badai besar, ombak besar di dalam hidup ini. Dan itu semuanya cara Tuhan untuk menguji kemurnian iman kita. Ya, walau bagaimanapun suatu perkara yang sangat penting di dalam kehidupan kita, dalam kita menjalani hidup ini di tengah-tengah badai yang besar. Kita jangan takut. Ini perkataan yang sangat sederhana yang perlu kita pikirkan. Jangan takut. Dan saudara ibu bapak yang saya kasih, ada 3 alasan mengapa kita tidak perlu takut untuk menghadapi badai kehidupan ini. Yang pertama, di dalam kitab Keluaran pasal 14 ayat 13, akan datang keselamatan daripada Tuhan. Nah, ini yang sangat baik. Ya, di dalam kita menghadapi badai kehidupan ini, saudara, Tuhan menjanjikan kepada kita akan datang
untuk membawa keselamatan kepada kita. Nah, apa yang terjadi di dalam Keluaran pasal 14 ayat 13 ini adalah ketika orang Israel keluar daripada tanah Mesir untuk keluar daripada jajahan orang-orang Mesir, dan ketika itu sedadu-sedadu Mesir datang mengejar orang-orang Israel dengan maksud untuk menghapuskan umat Israel ketika itu. Namun Tuhan tetap kepada janjinya untuk membawa orang Israel keluar dari situ, dan akhirnya Tuhan sendiri yang berperang melawan orang-orang Mesir, khususnya sedadu-sedadu Mesir. Dan apa yang Tuhan lakukan? Dia menyelamatkan orang-orang Israel keluar daripada menyeberangi laut itu tanpa menggunakan apa-apa, cuma berjalan kaki saja, sebab Tuhan sudah mengeringkan laut itu dan menyelamatkan mereka. Setelah mereka sampai ke seberang, dan sedadu-sedadu Mesir itu dihapuskan oleh tangan Allah sendiri dengan air laut yang begitu dalam dan memusnahkan mereka. Itu cara Tuhan. Jadi Tuhan membuktikan yang Dia menyelamatkan umat-umatnya. Dan saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita melihat perkara yang sama terjadi di dalam kehidupan kita pada hari ini. Nah, kita lihat janji Tuhan tidak pernah berubah. Kalau dulu Tuhan boleh menyelamatkan orang-orang Israel, hari ini juga kita percaya Dia boleh menyelamatkan kita daripada bencana, daripada badai besar, daripada ombak besar. Dan walaupun sedadu-sedadu tidak menyerang kita pada hari ini, tapi pandemi COVID-19 yang menyerang kita pada hari ini, jangan takut. Jangan takut, sebab Tuhan menyertai kita dan akan datang keselamatan daripada Tuhan. Nah, lihat satu perkara yang menarik. Oleh itu, bencana yang kamu lihat hari ini katanya tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Dan demikian yang terjadi kepada orang-orang Israel. Dan begitu juga harapan kita bahwa dan pandemi yang kita kenal pada hari ini, suatu hari nanti kita tidak akan kenangnya lagi, kita tidak akan melihatnya lagi, sebab Tuhan yang berkuasa untuk menghapuskan semuanya. Terpujilah nama Tuhan, kita tidak perlu takut. Yang kedua, alasan mengapa kita tidak perlu takut, di dalam Ulangan pasal 31 ayat 8 mengatakan, sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di hadapanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jangan takut dan janganlah patah hati. Puji Tuhan. Dan ini juga satu janji Tuhan kepada kita, khususnya orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jangan kita seperti orang yang tidak percaya dan akhirnya tindakan untuk menghadapi situasi dan keadaan kesusahan hidup ini, mereka bertindak dengan kehendak manusia mereka, dengan kekuatan manusia mereka. Tapi Tuhan beri jalan kepada kita. Jangan sampai kita tidak percaya kuasa Tuhan itu. Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Dan di dalam kitab yang kita baca sebentar tadi, Tuhan sendiri akan berjalan di depan kita dalam kita menghadapi badai kehidupan ini. Percaya, itu firman Tuhan. Tuhan akan berjalan di depan kita seperti mana Dia berjalan di depan orang-orang Israel ketika itu. Tapi hari ini Dia berjanji akan berjalan di depan kita. Jadi kalau Dia di depan kita, siapa lagi yang boleh mengalahkan kita? Karena Tuhan yang berada di depan kita dan Dia menyertai kita. Dia tidak akan membiarkan kita dan tidak akan meninggalkan kita. Lalu oleh sebab itu, saudara, dan walaupun sebagai manusia kita merasa takut juga dengan keadaan perkembangan COVID-19 pada hari ini, ataupun selain daripada itu ada juga kesusahan-kesusahan lain, jadi kita jangan melihat kepada kesusahan itu. Mari kita menumpukan perhatian kita kepada Tuhan. Kuasa Tuhan yang tidak pernah berubah itu, Dia berjanji akan selalu menolong kita. Nah, hari ini sudah pastilah juga Tuhan akan menolong kita, menjaga, memelihara kita. Dan oleh sebab itu, janganlah takut dan jangan patah hati di dalam menjalani kehidupan kita. Yang ketiga, alasan mengapa kita tidak perlu takut, yaitu di dalam Yesaya pasal 41 ayat 10 mengatakan, Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Nah, ini sangat istimewa, saudara, memegang kita dengan tangan kanannya. Jadi saya katakan bahwa tangan kanannya tidak pernah mengalami kekalahan. Tangan kanannya selalu membawa kepada kemenangan. Itu sebabnya kita sebagai umat yang percaya pada Tuhan, di dalam kita mengalami kesusahan seperti ini, percaya tangannya yang kuat itu, tangannya yang berkuasa itu menolong kita. Ada
ada bersama dengan kita. Ketika dia membuka tangannya, ketika dia memegang kita, ketika dia menuntun kita, tangan itu tidak pernah membawa kepada kekalahan, tapi sebaliknya membawa kepada kemenangan kepada kita. Haleluya, puji Tuhan. Dan Tuhan memegang kita. Percayalah pada hari ini juga, di tengah-tengah berkuasanya pandemi COVID-19 ini, ingat tangan Tuhan itu memegang kita, menopang kita, dan saya pasti suatu hari nanti kita akan mengalami kemenangan. Sebab Tuhan yang kita sembah, Tuhan kita adalah Tuhan yang menang, selalu menang. Puji Tuhan. Sebab itu kita tidak perlu takut. Nah, apa yang menyebabkan seseorang itu merasa takut, saudara ibu bapak yang saya kasih? Karena kurang percaya. Nah, kita kikiskan di dalam kehidupan ini, yaitu sifat kurang percaya. Kita harus percaya pada Tuhan. Kita harus percaya. Kalau kita kurang percaya, ini akan memperkecilkan kuasa Tuhan. Kalau kita kurang percaya, maka kita tidak akan mengalami kuasa dan mujizat Tuhan. Yang penting bagi kita adalah, mari kita percaya kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan mampu untuk melakukan segala sesuatu kepada kita. Kita percaya kepada Tuhan. Jangan tidak percaya. Mulai hari ini kita percaya. Kita iya dan aminkan apa yang Tuhan katakan kepada kita pada hari ini. Dan kita jangan takut untuk menghadapi kehidupan kita pada hari ini. Walaupun di luar sana orang semua takut, tapi mari kita selalu datang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Dan saya memimpin kita di dalam doa. Segala hormat, pujian, dan syukur kami persembahkan kehadirat-Mu, Allah kami yang hidup. Engkau Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, selalu ada bersama kami, selalu ada di depan kami, dan tangan-Mu Tuhan yang memegang kami dan selalu memberi kemenangan kepada kami. Tuhan, di dalam situasi kehidupan kami sekarang ini, jangan biarkan kami tidak percaya, tapi biarlah kami selalu percaya kepada kuasa Tuhan yang selalu siap sedia menolong kami, berada di depan kami, menjaga, memelihara kami, bahkan menyelamatkan kami dari apa saja bahaya dan kesusahan kehidupan kami di dunia ini. Tuhan, terima kasih Tuhan karena Engkau memberi jalan keluar bagi kami untuk menghadapi kehidupan kami Tuhan. Dalam kehidupan kami ke depan Tuhan, kami sangat-sangat memerlukan Engkau yang bersama dengan kami, sebab kami tidak mampu berjalan sendiri. Mari Tuhan, Engkau berjalan bersama dengan kami. Engkau ada di hadapan kami seperti janji-Mu di dalam firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, sekali lagi terima kasih di atas kesempatan kami bersama pada hari ini Tuhan. Dan kami serahkan sekali lagi kehidupan kami Tuhan. Engkau memberkati kami dalam setiap rancangan kami, kehidupan kami Tuhan. Dan Tuhan selalu memberi kemenangan kepada kami. Haleluya, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Semoga bermanfaat untuk kehidupan kita di masa yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.